Saladin bahaya dan gol yang mampu mengecoh pemain bertahan dari Pers. Peluit panjang baru saja ditiup, namun udara di stadion masih terasa sesak oleh sisa-sisa ketegangan yang membara. Rumput hijau yang terinjak-injak menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah harga diri. Malam ini, Jakarta dan Bandung tidak sedang membicarakan sepak bola bias. Mereka sedang membicarakan perang saraf, adu tajam lini depan, dan benturan mental juara yang tak mau mengalah sedikit pun. Bayangkan, sebuah panggung di mana pemain timnas harus saling sikut demi lambang di dada klub masing-masing. Sebuah panggung di mana nilai pasar miliaran rupiah seolah tak berarti apa-apa dibandingkan satu gol yang merobek jala gawang lawan. Di sisi lapangan, dua arsitek taktik bertarung dalam sunyi, Mauricio Souza dengan ambisi besarnya untuk membuktikan taring macan Kemayoran dan Bojan Hodak dengan ketenangan tembok pertahanan Maung Bandung yang membuat frustasi. Dua raksasa telah beradu, macan yang lapar bertemu maung yang kokoh. Dari ketajaman lini serang yang mematikan, hingga pengakuan jujur seorang pelatih tentang betapa sulitnya menembus benteng lawan. Inilah rangkuman dari sebuah malam yang tak terlupakan dan inilah El Clasico Indonesia. Laga El Clasico antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung selalu lebih dari sekedar 90 menit di atas lapangan. Ini adalah duel klasik yang mempertaruhkan sejarah dan dominasi. Pertandingan kali ini berlangsung dengan intensitas yang melampaui ekspektasi, penuh drama dan intrik. Sejak menit pertama, atmosfer panas sudah terasa, bukan hanya di tribun penonton, tapi di setiap jengkal pergerakan pemain di lapangan. Persija Jakarta masuk ke lapangan dengan satu misi jela, mengoyak pertahanan Maung Bandung yang dikomandoi Federico Barba dengan ketajaman lini depan mereka. Macan Kemayoran tampil agresif, mengandalkan transisi cepat yang dirancang untuk mengejutkan lini belakang Persib. Di sisi lain, Persib Bandung tidak datang untuk sekedar bertahan. Mereka membawa atribut paling berbahaya yang bisa dimiliki sebuah tim, mental juara. Mental juara inilah yang menjadi pembeda. Saat Persija menggempur habis-habisan, Persib menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Mereka tahu kapan harus menyerap tekanan dan kapan harus memukul balik. Analisis mendalam menunjukkan bahwa Persija unggul dalam penciptaan peluang, namun Persib memiliki keunggulan psikologis yang membuat mereka tetap berdiri tegak meski dalam tekanan hebat. Adu tajam terjadi di kedua ujung lapangan. Penyerang Persija terus mencari celah di antara rapatnya barisan pertahanan Maung Bandung. Namun, mentalitas Maung Bandung yang sudah teruji di laga-laga besar membuat mereka sulit untuk runtuh. Pertarungan ini bukan lagi soal siapa yang menang dan siapa yang lebih banyak berlari, tapi siapa yang lebih kuat bertahan di bawah tekanan mental yang luar biasa besar. Inilah alasan mengapa El Clasico selalu menjadi kiblat sepak bola Indonesia, karena di sini teknik hanyalah pelengkap, sementara mental adalah penentu kemenangan. Jika kita melihat daftar susunan pemain yang diturunkan, laga ini tak ubahnya seperti etalase kekuatan tim nasional Indonesia. El Clasico kali ini benar-benar menjadi panggung bagi perang bintang. Di setiap sudut lapangan, kita melihat wajah-wajah yang biasanya bahu-membahu mengenakan jersey merah putih, kini harus saling berhadapan sebagai rival abadi. Pertarungan ini menjadi reuni yang unik namun keras. Rekan di timnas kini menjadi lawan yang tak kenal kompromi. Tom Hai, Eleno Renders, Beckham Putra, Mark Locke harus berhadapan dengan rekan timnas macam Rizky Ridho, Sen Patinama, Mauro Zilstra, dan Jordi Amat. Gengsi sebagai pemain berlabel internasional membuat setiap duel individu terasa jauh lebih personal. Tak jarang kita melihat tackle keras atau adu argumen antar pemain yang sebenarnya adalah sahabat di luar lapangan. Inilah profesionalisme tingkat tinggi yang disuguhkan oleh kedua tim. Bukan hanya soal status timnas, tapi juga soal angka-angka fantastis di balik skuad mereka. Adu skuad termahal menjadi bumbu yang sangat pedas di laga ini. Persib Bandung datang dengan jajaran pemain asing dan lokal yang memiliki nilai pasar selangit, sementara Persija Jakarta tak mau kalah dengan investasi besar pada talenta-talenta muda
dan pemain pilar mereka. Banyak pengamat menyebut perbedaan nilai pasar ini bagaikan bumi dan langit di beberapa posisi tertentu, namun di atas lapangan, angka-angka tersebut menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah adu skill dan pembuktian siapa yang paling layak disebut sebagai bintang sejati. Kemewahan skuad ini memberikan warna tersendiri bagi El Clasico, sebuah laga yang tak hanya menjual drama, tapi juga kualitas sepak bola kelas 1 yang diperankan oleh para pemain terbaik di negeri ini. Usai laga, suasana ruang ganti Persija Jakarta terasa berat. Meski telah memberikan segalanya, ada dinding tebal yang tak mampu mereka tembus sepenuhnya. Pelatih Persija, Mauricio Souza, dengan jiwa besar memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan dalam konferensi persnya. Ia secara terbuka melayangkan pujian kepada sistem pertahanan yang dibangun oleh tim lawan. Souza menyatakan bahwa pertahanan Persib Bandung malam ini adalah salah satu yang paling disiplin dan sulit ditembus selama musim ini. Kami mencoba segala cara. Kami melakukan tusukan dari sayap, mencoba bola-bola terobosan dari tengah, bahkan tembakan jarak jauh. Namun, lini belakang Persib sangat waspada. Ungkap Souza dengan nada yang masih memperlihatkan sedikit rasa tidak percaya. Kewaspadaan adalah kata kunci yang ditekankan oleh Souza. Ia melihat bagaimana barisan pertahanan Maung Bandung tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga pembacaan permainan yang sangat cerdas. Setiap kali pemain Persija mendapat ruang, seketika itu juga pemain bertahan Persib menutup celah tersebut. Koordinasi antara bek tengah dan penjaga gawang mereka benar-benar berada di level tertinggi. Pujian ini bukanlah tanda menyerah, melainkan bentuk apresiasi terhadap kualitas lawan yang memang tampil luar biasa. Bagi Souza, pertahanan klasik yang diperagakan Persib menjadi pelajaran berharga bagi anak asuhnya. Mengakui kekuatan pertahanan lawan adalah langkah pertama untuk melakukan evaluasi, namun di sisi lain, hal ini juga menunjukkan betapa frustasinya lini serang Macan Kemayoran saat harus berhadapan dengan tembok kokoh bernama pertahanan Maung Bandung. Lebih dalam lagi mengenai analisis taktik, Mauricio Souza akhirnya mengakui bahwa dirinya kalah dalam permainan catur melawan Bojan Hodak. Duel pelatih di BRI Super League ini memang menjadi sorotan utama sejak sebelum kick-off dimulai. Namun, di lapangan, strategi yang diterapkan Bojan Hodak terbukti menjadi racun yang mematikan bagi aliran bola Persija. Souza mengakui bahwa taktik yang diterapkan Hodak benar-benar membuat pemainnya frustasi. Persija yang biasanya mampu mendominasi penguasaan bola, kali ini seolah terjebak dalam jaring-jaring yang dipasang oleh pelatih asal Kroasia tersebut. Bojan Hodak tampaknya sudah sangat paham bagaimana cara mematikan mesin serangan Persija. Ia tidak membiarkan Macan Kemayoran memiliki ruang di area sepertiga akhir lapangan. Beban berat memang berada di pundak Mauricio Souza sejak awal. Sebagai pelatih klub sebesar Persija, ekspektasi untuk selalu menang di laga klasik sangatlah besar. Namun, ketenangan Bojan Hodak dalam menyusun strategi bertahan menyerang yang pragmatis namun efektif menjadi mimpi buruk bagi Souza. Setiap kali Persija mencoba mengubah pola serangan, Hodak meresponnya dengan perubahan posisi pemain yang sangat cepat. Rasa frustasi pemain di lapangan terlihat jelas ketika serangan demi serangan mentah di lini tengah. Umpan-umpan pendek yang biasanya mengalir mulus kini sering terpotong. Souza menyadari bahwa taktik Hodak bukan sekedar memarkir bus, melainkan sebuah strategi aktif untuk memancing kesalahan lawan. Inilah yang membuat Persija kehilangan ritme permainan mereka. Duel taktik ini menjadi bukti bahwa di balik pemain-pemain hebat, ada tangan-tangan dingin pelatih yang menentukan hasil akhir. Malam ini, strategi Bojan Hodak berhasil merantai keganasan Macan Kemayoran. Pada akhirnya, tanpa melihat hasil akhir pertandingan, El Clasico bukan hanya soal siapa yang mencetak gol lebih banyak, tapi soal siapa yang mampu bertahan dalam badai. Malam ini, kita melihat Persib Bandung yang berdiri kokoh dengan mental juaranya, dan Persija Jakarta yang terus berjuang dengan segala martabatnya meski harus mengakui keunggulan taktik lawan. Sepak bola selalu menyisakan luka bagi yang kalah dan euforia bagi yang menang. Namun, bagi kita, para penikmat sepak bola tanah air, laga ini adalah pengingat bahwa rivalitas adalah bumbu yang membuat olahraga ini tetap hidup. Penghormatan Mauricio Souza terhadap pertahanan Persib dan taktik Bojan Hodak adalah bukti bahwa di tengah persaingan panas, rasa hormat terhadap kualitas lawan tetap ada.